بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis ta'lim pada pagi hari ini, kita niatkan ngaji dulu seperti yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Al-Fatihah biniyati ta'lim wa ta'allum wal istifadah wa istifadah wa nafa wal intifa' wa ihya sunnati Rasulillah Muhammadin sallallahu bimithli ma nawa asnafuna wa rijalun salihuna wa imam qasdu qasna wa matlabu talabna wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dulu dengan shalawat burdah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman Habibi
وفي خاتمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah pagi yang insyaallah diberikan begitu banyak rahmat kepada kita semuanya. Kita ditakdirkan pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, bertatap muka, dan dalam satu niat beribadah mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya menghadiri satu majelis ta'lim yang dimana majelis ta'lim itu diajarkan ilmu yang merupakan tinggalan dan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ini pertemuan kita yang pertama kali ya. Dan insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mulai sesuatu ini dengan berharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesempatan untuk ngaji dan hadir di majelis ta'lim ini merupakan satu kesempatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang digerakkan hatinya untuk cinta dan juga gemar untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Tidak semuanya ya. Karena apa? Orang yang hadir di majelis ta'lim kemudian ada ketertarikan kepada majelis ta'lim, bahkan dia mengusahakan majelis ta'lim, bahkan dia itu menjadi penggerak, mengumpulkan orang, jadi panitia, penggerak bagaimana majelis ta'lim itu ada di daerahnya. Itu merupakan satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Atau orang yang membantu dengan hadir atau membantu juga kelancaran dari majelis ta'lim tersebut, maka tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan dengan orang tersebut. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, artinya hidupnya berkah, dunianya berkah, waktu-waktunya berkah, kemudian nanti ketika meninggal husnul khatimah, selamat di barzah, dan puncaknya bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala, diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid-din, maka dia akan diberikan pengetahuan yang cukup atau bahkan pengetahuan yang lebih tentang ilmu agama. Jadi orang yang peduli dengan ilmu agama itu tanda bahwa orang itu yuridillahu bi khairan, diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa orang itu hidupnya berkah, hidupnya benar-benar sejalan dengan jalan Nabi Muhammad SAW, kecuali orang ini punya asupan pengetahuan ilmu agama yang baik. Dengan apa caranya? Ustaz? Pondok, yaitu salah satu caranya. Dengan cara apa Ustaz? Belajar di madrasah diniyah, itu salah satu caranya. Dan juga caranya untuk terus dalam kehidupan kita ini ingat dan sejalan
dengan syariat aturan dari Nabi Muhammad SAW, kita terus hadiri majelis taklim minimal seminggu sekali, atau minimal sebulan sekali, atau minimal 15 hari sekali. Luangkan waktu 1 jam, 40 menit, 50 menit duduk, dengarkan tausiah, dengarkan hadis Nabi dibacakan, diartikan, dijelaskan oleh guru-guru. Itu asupan pengetahuan untuk kita, sehingga kita lebih takut kepada Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya, dan kita lebih kenal kepada Allah dengan sesungguhnya. Kemudian ada ketertarikan, ada cinta dengan ibadah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Dengan itu hidup kita terhiasi dengan keberkahan. Kalau sudah berkah hidupnya, taat kepada Allah, dan sangat hati-hati dengan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, puncaknya dia akan bahagia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali saya sampaikan, tidak bisa orang itu punya rasa takut jika dia itu tidak sering mendengarkan pengajian atau tidak hadir di majelis taklim. Bahkan ada ulama mengatakan, orang itu kalau 3 hari saja tidak mendengarkan hadis dibacakan, tidak mendengarkan penjelasan dari Al-Quran, dari hadis, dari penjelasan para a'immah, para ulama salihin, tidak datang pengajian 3 hari aja, maka hatinya mati. Seperti juga misalnya ada orang tidak dikasih makan 3 hari 3 malam, bisa jadi dia meninggal dunia, hati sanubari ini, ruhaniyah ini juga bisa mati ketika dia tidak ada asupan 3 hari, tidak kenal dengan hadis, tidak kenal dengan pengajian, tidak mendengarkan tausiah dari guru-guru, dari ulama as-salihin, maka hatinya mati. Bagaimana hati mati, Ustaz? Dia maksiat bangga, dia maksiat bahkan pengen melakukan maksiat itu lagi. Dia maksiat seakan-akan tidak takut kepada neraka, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berbuat taat susah sekali. Itu namanya hati yang mati. Berbuat maksiat bangga, diceritakan, fotonya diupload, videonya di-share kemana-mana. Padahal itu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Karena hatinya sudah mati. Dia tidak diberikan asupan dari hatinya tersebut, sehingga dia tidak bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, mari ya, ini teman-teman dari ketakmiran mushola An-Nur melaksanakan dan memprakarsai majelis taklim ahad subuh ini, monggo dihadiri ya. Kemudian kalau bisa diajak istrinya, kalau bisa diajak putra putrinya. Karena apa? Dengan itu, dengan duduk kita di majelis taklim ini, maka keluarga kita akan berkah. Kenapa? Keluarga ini akan mendengarkan asupan dari ilmu, dari warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, karena penting ya, karena penting ya. Keluarga ini kalau tidak dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan saling nuntut satu dengan yang lain di akhirat. Ya. Al-akhilla kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya. Keluarga yang saling mengasihi, anak yang cinta kepada bapaknya, bapak yang cinta kepada anaknya, suami yang cinta kepada istrinya, istri yang cinta kepada suaminya. Itu semuanya ba'dhum li ba'din adu. Sebagian yang lain dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, penuntut di akhirat, illal muttaqin, kecuali keluarga yang sama-sama didasari dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampean cinta kepada istri, istri sampean cinta kepada sampean, kemudian sampean cinta kepada anak. Semuanya itu nanti ya, kalau tidak didasari dengan keluarga yang terdasarkan dengan takwa kepada Allah, nanti satu dengan yang lain menuntut. Takwa itu apa, Ustaz? Takwa itu Pak, bagaimana sampean benar-benar
menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan bagaimana saya benar-benar dalam kehidupan ini berusaha dengan sekuat mungkin menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Keluarga yang tidak terdasarkan dengan dasar takwa ini, satu dengan yang lainnya akan menuntut menjadi musuh. Siapa yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin. Ya. Maka harus benar-benar keluarga ini didasarkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, contoh, mohon maaf ini, anak tidak sholat, istri tidak sholat, dibiarkan sama suaminya, dibiarkan sama bapaknya, nanti ya di akhirat istri ini karena dia sudah takut kepada neraka Allah, di depan mata neraka, keindahan surga, kenikmatan surga di depan mata, maka meskipun dia dengan rasa malasnya sendiri di dunia ini tidak sholat, dia akan cari-cari bagaimana punya alasan kepada Allah, menuntut kepada suaminya, ya Allah, suamiku tidak mengajarkan aku bagaimana pentingnya sholat. Suamiku sekali saja tidak pernah bentak aku, tidak pernah bagaimana keras dalam mengajakku untuk sholat kepada engkau saat di dunia. Karena apa? Dia sudah takut ke neraka yang ada di depan matanya. Anak yang saat di dunia ini disayang, dicinta, semua fasilitas semua diusahakan bagaimana ada untuk dia sehingga dia itu senang dalam kehidupannya. Kalau dia tidak sholat, ya, karena dia sudah takut kepada neraka di depan matanya, bagaimana azab neraka itu, dia cari-cari bagaimana bisa menyampaikan kepada Allah, Bapak, aku tidak mengajarkan sholat ya Allah. Maka itu disebutkan dalam Quran tadi, al-akhilla yauma idzin ba'din aduwwun lil muttaqin. Ya. Satu dengan yang lainnya keluarga ini saling menuntut nanti. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembali saya sampaikan, ya, monggo diajak ya keluarganya. Sehingga apa? Dengan itu semua harapannya keluarga ini setiap pekannya atau di pengajian di tempat lain, di masjid lain, di mushola lain ada hadir majelis taklim, ajak anak istrinya, sehingga apa? Anak istrinya ini ada asupan ilmu agama, sehingga dia dan anak dan istri kita semuanya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbicara tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sampaikan tadi, kalau takwa itu adalah bagaimana kita ini menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan bagaimana kita ini benar-benar sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa kepada Allah. Ya. Dan takwa ini, Pak, perlu saya sampaikan. Takwa ini adalah satu hadiah yang diberikan oleh Allah atas jerih payah kita saat beribadah di bulan suci Ramadan. Ya. Kan sering sama dengar ayat perintah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai 30 hari puasa, ya, menjaga yang haram, puasanya benar-benar jangan sampai tersentuh, terjumpai dengan sesuatu yang membatalkan puasa. 30 hari penuh dijaga seperti itu, sampai buahnya, hadiahnya la'allakum tattaqun, agar nanti keluar dari bulan suci Ramadan rasa takwa ini ada dalam diri kita. Yang dulu mungkin tidak pernah perhatian dengan sholatnya, karena puasanya bagus 30 hari, habis puasanya jaga sholatnya. Kenapa? Itu perintah Allah. Yang dulu tidak peduli dengan sesuatu yang haram, anak istrinya, bagaimana melanggar agama, ya, bagaimana anak istrinya ini cocok gak sama aturan agama. Itu tidak peduli. Habis Ramadan benar-benar dipedulikan, Dek, kayaknya kamu ini kurang benar dan gini dan bagaimana ini kita kok tidak cocok sama aturan Nabi.
Ya, coba kita lebih koreksi lagi. Sudah nggak kita ini benar-benar menjalankan agama ini dengan baik? Itu tanda bahwa sampai diterima Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau sampai habis Ramadan nggak peduli sama sholatnya, sama habis Ramadan nggak peduli sama sesuatu yang haram, ya, sama habis Ramadan hidupnya mohon maaf ya ngawur-ngawuran, suka begini dilakukan, tidak suka ya nggak dilakukan, wajib ditinggalkan, lagi nggak suka ya, lagi nggak pengen ya, bukan begitu Pak. Kita ini terkena yang namanya taklif. Taklif itu bagaimana kita sebagai orang yang beriman berkewajiban untuk taat kepada Allah, dan kita bagaimana orang yang beriman jauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tidak seperti itu maka tanda Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ya, dengan sudah puasa nih. Dulu kan saya menjalankan sedaya ini sampun siang, tiga dosa dinten kula sareng menjalankan sedaya ini siang. Napa bukti diteramine amal siang ini napa? Buktine yang nyata kita semakin peduli dengan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan kita semakin hati-hati dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kembali saya sampaikan, monggo dihadiri pengajian seperti ini ya. Tanda bahwa kita ini habis Ramadan punya satu ibadah yang lebih meningkat. Sebelumnya tidak pernah pengajian Ustaz, 1 minggu sekali tidak pernah pengajian sama sekali, bahkan sampai sebulan tidak pernah pengajian. Mari ya, habis Ramadan 1441 Hijriah ini Musola An-Nur ada pengajian datang minimal setiap Ahad. Ngantuk ya Ustaz, gila awan ngantuknya. Ya, kalau ngantuk sampai tertidur di pengajian ini 10 menit, 15 menit, sampai bangun lagi, ya pahalanya tidak terkurangi, tidak berurangi. Kenapa? Sampai duduk di majelis taklim, ya. Dan sampai kalau benar-benar diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhitung setiap detiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Orang datang pengajian ini Pak mulia sekali. Saya hari ini banyak menjelaskan tentang pengajian, tentang majelis taklim. Apa? Karena apa? Karena ini pertemuan yang pertama kali. Ya, penting saya sampaikan, perlu saya sampaikan biar sampai itu benar-benar bagaimana sih pengajian ini sangat penting dan sangat gede pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengajian ini Pak saking mulianya, ya, sama tidak terasa di hatinya ada satu titik di hati kita niat untuk datang pengajian, maka seketika itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dari dosa itu, malaikat ini Pak tidak pernah berdosa, satu kali pun tidak pernah berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Di Al-Quran disampaikan malaikat ini tidak pernah bermaksiat satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada manusia dari hambanya Allah, dari umatnya Nabi Muhammad SAW pengen datang pengajian, tergerak di hatinya ada niat saleh datang pengajian, niatus salihah datang pengajian, seketika itu mereka berebut dan turun dari langit, menepahkan sayapnya, rela diinjak sayap-sayap tersebut oleh orang yang datang kepada majelis taklim. Seperti itu Ustaz. Iya. Ya, karena apa? Karena itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Innal malaikata laqaddu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikatnya Allah ya meletakkan sayap-sayap mereka di jalan-jalan bagi orang yang akan hadir kepada pengajian, litalibil ilmi, bagi orang yang dia punya niat di hatinya untuk mencari ilmu agama. Karena apa? Ridwan bima yasna, dia
dia rela dan senang hatinya dengan apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad yang ingin datang pengajian. Dulu kakek kita, kakek moyang kita namanya Nabi Adam, itu dihormat sama malaikat. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud wahai para malaikat kepada Adam. Sujud para malaikat. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Malaikat niki boten nate melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sujud. Nah, penghormatan itu ketika dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam dulu kepada kakek moyang kita, terulang lagi ketika kita punya niat ikhlas datang mengaji. Pak, sayapnya malaikat ya. Pak, sayapnya malaikat. Malaikat ini makhluk yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu di jalan-jalan tidak kita melangkahkan kaki kita kecuali ada sayap malaikat yang ada di situ dan kita injak. Tidak kelihatan Ustaz? Iya. Karena apa? Penglihatan kita ini terselimuti dengan begitu banyak dosa yang kita lakukan setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa melihat sayap malaikat itu. Bersama kalau bisa melihat malaikat, Pak, banyak tamunya sama Pak. Dimintain doa ya, minta air. Bapak itu tiap hari lihat malaikat. Saya minta air, saya datang Pak minta air Pak ya. Misalkan saya dan sama ini kan sama ya. Dengar azan masih gitu-gitu aja ya. Tidak tergerak ya. Saya ingat ya Romo Kiai Hamid Pasuruan itu bercerita. Aku iki lek krungu azan bunga hatiku. Koyok bungai arek cilik ditukono klambi anyar mbek wong tuane waktu hari raya. Jadi Romo Kiai ini, Romo Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu kalau dengar adzan maka yang diingin itu adalah sholat berjamaah. Maka yang diingin itu adalah masjid dan beliau bahagia. Kata beliau bahagianya seperti ada anak kecil dibelikan baju lebaran oleh orang tua. Senang anak kecil itu kan kalau dibelikan baju kan, ini mau baju lebaran buat kamu nanti hari raya. Oh iya senang. Apakah seperti itu senangnya kita? Kalau saya senang seperti ini dengar azan, wali sama Pak. Ya, seperti Romo Kiai Hamid sama kan enggak. Saya sama semuanya. Aduh, asa. Maghrib. Masih ada di hatinya seperti itu. Ya, maka dari itu ya, mari sering datang pengajian. Karena apa? Kita ini kalau pengajian itu ada sayapnya malaikat yang diinjak oleh kita di setiap langkah dari kaki kita untuk menghadiri satu pengajian dari majelis taklim yang diajarkan oleh guru-guru kita. Siapa yang beri informasi dat? Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kita bayangkan, misalnya dari rumah ini ada karpet merah, Pak. Karpet merah yang seperti presiden, kerajaan-kerajaan itu, Pak. Ya, yang sering kita lihat digelar begitu panjang untuk penghormatan kepada seorang yang mulia. Itu karpet, Pak, bisa dibeli. Ya, sama punya uang banyak bisa beli karpet itu. Tapi sayapnya malaikat tidak bisa. Mereka ridho sayapnya mereka diinjak oleh kita ketika satu saja kesempatan. Ketika apa? Ketika ada di hatinya orang dari umat Nabi Muhammad SAW ini pengen datang pengajian. Pengajian itu ya banyak modelnya. Ngaji alif ba ta, itu ustazah, ustaz, anak-anak kecil yang dia tuh pengen datang ke satu tempat belajar ilmu agama. Sejatinya di setiap langkahnya mereka ada sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mulia, Pak. Ya, jangan dianggap remeh. Karena apa? Karena ada sayap malaikat yang di setiap langkah mereka, malaikat ridho sayapnya diinjak oleh kita semua yang datang di majelis taklim. Ada satu cerita, Pak. Cerita ini masyhur di kalangan kita sebagai seorang yang belajar atau masyhur di kalangan santri. Ada satu orang tidak percaya dengan hadis ini. Gak percaya sama hadisnya Nabi ya. Walat orang ini, Pak. Orang ini bilang, oh temenan Anda, bener Anda, ada sayap malaikatnya Allah.
Dan kalau kita ini datang di pengajian katanya ada sayap malaikat. Besok saya datang pengajian, saya mau pakai, dulu kan orang dulu tuh bukan sendal, kelompen ya. Kalau saya bilang itu kelompen. Apa kalau orang bilang itu? Bangkia. Saya akan desain bangkia saya itu ada pakunya di bagian bawahnya. Biar kan saya malaikatnya sobek. Bener Pak, dia buat bangkia kelompen itu ada pakunya di bawahnya dan dia jalan diseret tuh sat. Ya wis, acur, suwek, itulah intinya kasarannya. Dari sopo no, ini dari sopo, ini dari Nabi Muhammad SAW. Ya, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Seret Pak, ya. Saya mana apa kira-kira? Setelah itu 2-3 hari dia dibukakan pintu pendengaran ini sehingga dia itu mendengarkan kepakan sayap dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rame Pak. Kita ini bersyukur ya. Telinga kita ini pendengarannya tidak dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini karena nggak percaya dengan hadis tadi itu, dibuka hijab telinganya ini sehingga wirawirinya malaikat sayap naik turun. Malaikat ini kan kalau pagi gini ada shift pergantian. Malaikat yang tadi dari sore sampai subuh tuh sudah habis tugasnya, turun lagi malaikat yang dari langit untuk menjaga bumi ini dari subuh sampai sore. Orang ini dengar Pak, wah bingung Pak. Belum lagi malaikat yang lainnya yang datang di orang-orang. Orang kalau ngaji Quran, malaikat ini datang Pak. Ya, karena apa? Malaikat ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa beribadah membaca Al-Quran. Dan malaikat ini tahu bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang mulia karena itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang baca Quran, la wa ghasyiyatuhumul malaikah, kata Rasulullah SAW, diliputi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya minta darusan itu Pak, para malaikat yang datang gitu. Dan di riwayat yang lain, malaikat itu mengecup kening baina ainih jabhatu ya. Dikecup keningnya orang yang baca Quran itu di antara dua matanya. Itu orang Mbak 3 hari tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kenapa? Mendengarkan kepakan sayap suaranya malaikat yang terbang wirawiri Mbak. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, meninggal dunia. Kenapa? Dia tidak percaya dengan adanya hadis bahwa ketika orang berangkat mempunyai niat yang baik untuk menghadiri majelis taklim, dia itu setiap langkahnya ada sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya orang ini, dibukakan hijab telinganya, pendengarannya, mendengar kepada malaikat Allah yang wirawiri begitu banyak ribuan itu, takut dia, gelisah dia, sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan, 3 hari meninggal dunia. Waliyadzubillahi. Maka dari itu kita ini kalau dari Nabi sudah tidak bisa dipungkiri sudah. Artinya apa? Telan mentah-mentah sudah. Nabi bilang ini sudah. Ya. Jangan sampai kita benar lah. Apa begitu? Ini perkataan orang lain tidak beriman. Ya. Perkataan orang-orang yang mendahulukan pikirannya dari keimanannya kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mulia Pak. Sampai kalau dikasih karpet dari rumah sampai ke sini kan mulia berarti gitu. Wah, mau ada tamu nih dari kemusolaan. Bukan karpet sampai Pak, sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Pak kalau setiap hari menginjak kakinya sayap malaikat itu barokah hidupnya. Kenapa? Karena yang diinjak sesuatu yang mulia. Dengan itu dia akan hati-hati dalam hidupnya. Dengan itu tergerak di hatinya dan pikirannya selalu gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin Pak orang itu dimuliakan begitu mulia seperti itu kecuali dia akan ada dalam hatinya sifat-sifat yang mulia dalam dirinya. Masa ada Pak orang yang datang pengajian istiqomah, pengajian dia baik, pekerjaannya, perilakunya setiap harinya itu selalu melanggar ajaran Allah. Tidak mungkin. Ya sesekali mungkin hilaf. Namanya orang
berkehidupan ya, manusia yang penuh dengan syahwat, penuh dengan ketertarikan kepada sesuatu yang terlena di dunia ini namanya. Tapi orang yang ahli pengajian, insya Allah, karena barokahnya dia itu sering menginjak dari sesuatu yang mulia, yaitu sayap malaikat Allah, dia akan hati-hati dalam hidupnya ya. Maka dari itu kembali saya sampaikan, monggo ya, diisi ahad subuh kita dengan pengajian seperti ini. Insya Allah ini pembukaan, dan nantinya akan terus semangat, bahkan akan semakin ramai. Karena apa? Kalau saya ngajak satu orang saja, saya ngajak satu orang, ini berapa orang? Ada 15 sampai 10 orang. Saya ngajak satu aja, ini ahad besok jadi 20 orang. Kalau sekarang ini ada 15, ngajak satu aja ada 30 orang. Nah 30 orang itu ngajak lagi satu orang, ada 60 orang. Sedangkan orang itu kalau mengajak kebaikan kepada orang yang lain, maka pahalanya persis seperti yang diajak itu, seperti yang ditunjukkan itu. Man dalla al khair kafa'ilihi, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, diberikan anugerah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berhasil ngajak satu orang duduk di sini, orang itu dapat pahala seperti itu, dan sampean dilipat gandakan pahala orang tersebut tanpa mengurangi dari pahala orang tersebut, masuk ke catatan kebaikan dari sampean ya. Luar biasa Pak. Kalau urusan dunia, semangat kita. Sampean kalau bisa ngajak satu orang di seminar ini, saya dapat fee 1 juta. Waduh, siang malam namanya ya. Gimana badan? Oh iya Pak. Kalau saya bisa ngajak satu orang dikasih fee 1 juta, siang malam dihubungi tetangganya, sahabatnya, saudaranya, gimana dapat 10 juta, Zat? Sampean gimana? Ada pengajian seperti ini? Ya, satu orang sampean akan mendapatkan pahala 1000 rakaat sunnah, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 menyolati dan menguburkan mayit. Satu orang yang bisa aja sampean dapat seperti itu. Luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah kita ya. Kita ini kan hitung-hitungannya duniawi ya. Tapi jangan Pak, jangan duniawi terus ya. Kan kembali saya sampaikan waktu Ramadan itu, kita ini sebentar di dunia ini ya. 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, waktu sudah. Ngambil kopi gak bisa, ngambil teh gak bisa, ngambil susu mencret ya. Macam-macam sudah 100 tahun sudah. Wayai sudah, wayai diangkut sudah ya. Makanya sebentar dunia ini, ya Allah, mau sombong apa sampean, punya apa sampean di dunia ini. Jangan terlalu gila dengan dunia ini. Jangan terlalu gila dengan dunia. Ya, memang kita siapkan anak-anak kita jangan sampai terlantar. Ya, memang kita siapkan masa depan mereka. Ya, kita lindungi istri kita, bagaimana berkecukupan di dunia ini. Tapi jangan kita terlalu berangan-angan jauh dengan dunia ini. Kita sholat berjamaah, itu yang kita pikirkan. Ayo habis Ramadan, ayo ya Ramadan 5 waktu bisa sholat berjamaah. Kenapa habis Ramadan tidak bisa sholat berjamaah? Ya, musola An-Nur, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dulu Ramadan bisa, Ustaz, kenapa tidak bisa? Programkan. Ya, Pak, saya kasih tahu temannya. Saat Ramadan, setan itu dibelenggu. Wasufidatis syayatin, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saat Ramadan, setan itu semuanya dibelenggu, diikat. Artinya apa? Sampai yang hidup di Ramadan itu yang ganggu cuma satu, apa? Syahwat, nafsu yang ada dalam diri kita. Tapi di luar Ramadan, jangan merasa aman sama. Yang ganggu dua, Pak. Syaitanir rajim sama nafsu. Karena apa? Setan dilepas habis bulan Ramadan. Maka dari itu jangan kendor sampai habis Ramadan ini. Ya, sampai harus meningkatkan kewaspadaan untuk terlenanya kita dengan kehidupan dunia ini. Ya, jangan sampai lepas sholatnya. Ya Allah, ya apa Pak bisa lepas sholat dalam hidup ini gimana? Ya, saya ingat dari guru kita, saya menyampaikan kepada saya. Ya apa orang itu jangan lepas dari sholat. Ya, kalau lepas dari sholat sudah susah sekali dia bisa husnul khotimah. Karena apa?
Lalu setiap harinya lupa sama Allah, bagaimana kalau saat mati dia mau ingat sama Allah? Ya, sholat saja sudah tinggalkan tiap hari, bagaimana dia ingat kepada Allah ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu kembali saya sampaikan, ayo ya, Ramadan bisa sholat berjamaah minimal setiap harinya. Sampean itu bisa sholat berjamaah lebih banyak daripada sholat sendirian. Artinya gimana Ustaz? Kan 5 waktu ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Minimal dari 5 ini lebih banyak berjamaahnya. 3 yang bisa berjamaah, Maghrib, Isya, Subuh. Ele-ele aja di sana ya. Jangan 5-5-nya los sholat sendirian. Karena apa? Saya pernah belajar dalam satu literatur kitab itu, kalau sholatnya berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ada orang husuk waktu takbir tuh, Allahu Akbar, husuk dia. Baca kabir mulai kabir sudah. Yo, mana pagar ditutup wonde. Bisa ini dino minggu hari besar. Lupa sudah. Tapi ada orang yang husuk waktu kabiro wal husuk dia. Masuk ke Fatihah ada yang husuk. Maka semuanya iuran Pak. Ada yang husuk takbirnya, ada yang husuk rukuknya, ada yang husuk sujudnya. Maka dilihat sama Allah, oh rombongan ini husuk mewakili semua, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sendirian Pak, ya Allah sendirian cepet-cepetan bisa. Ya. Usahakan sholat berjamaah meskipun berdua. Ya, saya punya kakek saya ini juga ya pengajar, guru. Kata orang sana kiai. Itu saya dapat cerita dari abah saya. Beliau ini kalau tidak sholat berjamaah, rela bayar orang untuk bisa jadi makmum. Dicari orang di kampung, sholat di aku, mau pakai duit 10.000 orang mulai. Kenapa? Tahu harganya sholat berjamaah. Ya, kan sana sudah sering disampaikan oleh para ustadz, para dai, para mubaligh. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau sendirian berapa pahalanya? 1 nih. Sholatnya sama, menitnya sama, meluangkan waktunya sama. Mungkin kalau capek, kali ada capek, 7 menit, 4 menit capek gimana? Mungkin kalau capek ribetnya sama. Tapi dapat pahalanya beda, 27 sama 1. Kalau saya beli paket data loh Pak, ada provider A, misal mohon maaf ya saya sebutin lah, provider Indosat ini dapatnya 1 giga, harganya sama 10.000. Ada provider lain XL, harganya sama 10.000 tapi dapat 27 giga. Nah, beli yang mana kira-kira? Beli yang mana kira-kira Pak? Beli yang 27 harganya sama, Ustaz 10.000, yang satu dapat 1 giga, yang satunya dapat 27 giga. Kalau masalah pakai data cerdas kita nih Pak. Kalau pahala hitung-hitung kita. CKT nang masjid masih mau ke musola, masih bingung-bingung cari makmum, biar berangkat terus Allahu Akbar. Seperti kan sholat, terus dinaikkan kewajiban. Jangan Pak, eman-eman. Makanya kalau Ramadan bisa penuh, paling tidak 3 ele-elean, Maghrib, Isya, Subuh. Ya. Kan saya sampaikan di waktu Ramadan itu, kalau sholat Isyanya berjamaah, maka dia seperti beribadah separuh malam. Kalau subuhnya berjamaah, seperti beribadah semalam suntuk. Gede pahalanya. Dan saya dapat keterangan di salah satu kitab, orang yang berat untuk berjamaah sholat Isya dan berjamaah sholat subuh, tanda ada kemunafikan di hatinya. Munafik itu gimana Ustaz? Yang pertama, kalau dia janji luput, ya. Kalau dia bercerita bohong, ya. Kalau dikasih amanah jadi bendahara, jadi yang pegang tabungan, hilang amblas. Ini orang munafik. Nah, sampean kalau sholat Isya subuhnya itu suka berat untuk berjamaah, ada tanda teman seperti itu. Hati-hati makanya. Coba dilihat Pak. Kalau mau jadi bendaharanya musola dilihat. Sholat Isya subuhnya Pak, kenapa enggak berjamaah? Kalau enggak amblas. Maka dari itu
Maka dari itu, ya, mari kita sempatkan dalam kehidupan ini sholat isya-nya, sholat subuhnya berjamaah. Alhamdulillah jika bisa 5 waktunya berjamaah. Minimal sama istrinya, sama ini di rumah. Ya, biar barokah saya baca kitab nih. Tadi kan saya bahas tentang takwa nih. Takwa ini adalah satu pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min dzalika wa kam Allahul azim fi kitabil aziz ala taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jasimatin. Wa min dzalika al-ma'iyyatul ilahiyyatu al-hifdhiyatul latifiyatu qala Allah ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa min dzalika al-ilmul ladunni. Qala Allah ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalam kitab ini disebutkan, kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nama kitabnya Nasahid Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ya. Kitab ini menjelaskan Allah ternyata di dalam Al-Quran banyak menyampaikan dari keutamaan orang itu ketika menjaga sesuatu yang wajib dan menjauhi sesuatu yang haram. Artinya apa? Ketika orang itu betul takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Di sini disampaikan al-ma'iyyatul ilahiyah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu, Pak, kalau wajibnya ditunaikan, perintahnya Allah tidak mau dia langgar, kemudian dia tidak mau terjerumus dengan sesuatu yang dilarang dan diharam oleh Allah, dia bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah, maka ada al-ma'iyyatul ilahiyah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pasal wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 194 di sini jelaskan, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu dan ketahuilah kalian semua annallaha sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Pak, bersama ya, bersama Allah sampean. Tak kasih gambaran sederhana. Sampean kalau misalnya jadi saudaranya bupati, saudaranya gubernur, atau saudaranya presiden, kira-kira urusannya gampang semuanya nembutin? Gampang semuanya. Ngurusi sertifikat, terus beres. Izin apa, beres. Kemana-mana perlu apa, diteleponkan. Ya enggak? Saudaranya bupati, saudaranya gubernur, saudaranya presiden, semua disiapkan. Ini gimana, Pak? Sampean kalau bertakwa kepada Allah akan ada kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dekengane Allah ya. Jadi jika betulan, ya, makanya para wali tidak pernah takut. Ya. La walahum yahzanun. Ya. Apa itu ayatnya? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para walinya Allah tidak akan pernah merasakan kesedihan di hatinya dan tidak akan pernah merasakan ketakutan di hatinya. Takut apa? Sedih apa? Allah bersama mereka. Sampai jika tegakkan yang wajib, jauh yang haram, ada Allah bersama sampean. Gimana maksudnya ada Allah nih, Ustaz? Rizkinya lancar, pekerjaannya lancar, dagangannya lancar, istri dan anaknya hidupnya barokah. Ada Allah bersama sampean. Semua dimudahkan. Karena lihat, Pak, orang yang tidak pernah sholat, ya, orang yang tidak pernah taat dengan ajaran Allah, gimana hidupnya? Kaya, tapi susah terus hidupnya. Kenapa? Tidak ada bantuan Allah, tidak ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama lihat orang-orang yang soleh, mungkin dalam kehidupan status sosialnya, finansialnya mungkin tidak lebih, ya cukup lah, sederhana. Tapi dia sholat berjamaah, Allahu Akbar, ke musola, ke pengajian rajin, gimana? Tenang hidupnya. Ya, cari ini soge, ya, cari ini ake karyawan. Katanya bisnisnya maju, tapi debt collector wira gitu.
Mohon maaf Pak, saya ini cuma menggambarkan. Karena apa? Tidak ada kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak barokah hidupnya. Ya. Mari Pak, habis Ramadan tingkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Takut apa sampean bersama Allah? Takut apa sampean? Ya, tidak ada takut apa bersama Allah. Ini ayatnya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah kalian semuanya, sesungguhnya Allah ma'a bersama al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Selama sampean di jalannya Allah, selama sampean itu taat kepada Allah, selama sampean peduli dengan sesuatu yang haram sampean tinggalkan, jangan khawatir hidup di dunia bersama Allah saja. Semua akan digampangkan. Ya. Artinya apa? Cukup sudah kita ini berusaha ikhtiar sedikit. Yang penting sholatnya pateng, yang penting sampean itu banyak sedekah, yang penting jauh yang haram, barokah hidupnya. Tidak mungkin kekurangan, tidak mungkin kekurangan. Kenapa? Sholatnya dijaga, sampean bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa, Pak? Wong yang ngatur rezeki semuanya Allah. Nggih napa mboten? Iya. Yang mengatur sampean itu ketemu seseorang dan berpeluang bisnis dengan orang itu, kemudian ada hati orang tertarik dengan sampean membangun bisnis, membangun perdagangan dengan sampean siapa? Allah semuanya. Kalau ada Allah bersama sampean, beres semuanya. Seperti tadi itu loh, ada orang saudaranya presiden, saudaranya gubernur, ada urusan apa semuanya beres. Kenapa? Dagangannya gubernur, dagangannya adalah presiden, wakif, dan bagaimana kalau dagangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kadang banyak spekulasi dalam hidup ini. Kalau begini hasil. Ya, saya kalau dagang gini Ustaz, ambil dari sini, jual di kota ini, dagangannya laris. Oh, nanti faedahnya, labanya besar Ustaz. Padahal perdagangannya ini melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ambil dari satu pabrik, ambil 1 ton misalnya. Ada titipan dari karyawan dalam itu, misalnya ngambil barang itu dititipkan 2 kintal. Kan tak kayak kamu tak kasih barang ini, yang lain banyak minta loh. Kamu akan tak kasih jika kamu mau tak titipi barang curiannya 2 kintal. Saya menerima. Ini kan melanggar ajaran Allah. Tidak barokah hidupnya. Mungkin kalau secara pikiran hasil banyak labanya, tapi dengan uang itu dikasih makan kepada keluarganya, dikasih makan kepada anak istrinya, hidupnya tidak berkah. Karena tidak ada kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang toh ya, atau yang lainnya, anaknya macam-macam dan sebagainya. Ya. Mohon maaf ya, coba sedikit saya ambil ibrah, ambil pelajaran dari orang-orang yang tidak peduli dengan sholatnya, kemudian dagangannya, pekerjaannya, kebiasaannya jauh dari Allah. Lihat anak-anaknya, lihat istri-istrinya. Ya mungkin mohon maaf, istrinya serong, anak-anaknya narkoba, anak-anaknya ada yang di penjara. Kenapa? Karena sebagai suami, sebagai bapak tidak bisa membawa keluarga tersebut sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo ya, rasa takwa ini harus ada dalam diri kita. Selanjutnya yang kedua, ini banyak Pak. Ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya mungkin. Wa min dzalika al-ilmu ladunni. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kalian akan diilhami ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dulu di pesantren sama kiai itu dipeseni ojo belajar toh, tirakat bisa gitu. Dulu saya enggak paham omongan. Maksudnya apa ya? Ojo belajar toh sempatan, tapi ambil tirakat bisa. Kenapa? Ternyata Pak, tirakat ini jauh dari yang haram dan terus istiqomah dengan sesuatu yang diperintahkan Allah, itu jauh lebih bisa memanggil ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baca gini tok paham sudah. Ada orang baca ayat 7 kali, 10 kali tidak tahu maksudnya apa.
yang taat kepada Allah, jauh dari maksiat, baca satu ayat ini sudah paham maksudnya apa. Ya. Atau dalam aplikasi dalam kehidupan masyarakat, kalau sampai itu taat kepada Allah, maka ada ilham dari Allah, satu pengetahuan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ya, sampai pakkan sholat berjamaah, sampai semangat sedekahnya, sampai tidak melakukan sesuatu yang haram, maka ada inspirasi, ada peluang bisnis yang bisa sampai ambil di situ. Gini ya, oh saya bisa usaha ini. Orang lain tidak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini loh jaminannya dari Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah langsung yang akan mengajarkan kepada sampean. Ya. Orang lain tidak melihat peluang ini sebagai peluang bisnis yang bagus, tapi sampean lihat kita, oh ini iso dikatakan. Barokah apa? Barokah sama salat berjamaah. Barokah apa? Barokah sama duha. Barokah apa? Barokah sama baca al-Waqiah setiap malam. Barokah sama apa? Barokah sama tidak mau sesuatu yang haram. Maka akan diilhami inspirasi bagaimana sampean itu bisa menciptakan peluang bisnis yang bagus dalam kehidupan sampean. Tapi kalau sampean jauh dari Allah, ya tidak sholat, tidak peduli dengan yang haram, buntu pikirannya, bingung terus, ya, bingung terus, ya. Tidak apa, tidak masuk ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, kembali saya sampaikan, gampang sudah hidup di dunia. Sampean taat, sholat yang benar, jalankan yang wajib, jauh yang haram, semuanya beres dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tidak beres? Semuanya beres. Sampean omongan saya ini buktikan, sampean cari ya di kehidupan masyarakat ini mana orang yang bingung hidup dunianya jika dia taat dan jaga sholat. Tidak ada. Tidak ada Pak. Sampean cari dah orang yang paten sholatnya, ibadahnya bagus, jauh dari yang haram. Ada yang bingung hidupnya? Tidak ada. Ya sederhana, cukup. Dia bisa mondokkan anaknya, bisa muliakan anaknya, bisa macam-macam dan sebagainya. Kenapa? Barokahnya dia itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang jauh dari Allah, sebentar toh Pak, sebentar toh, sugi sebentar toh. Habis ini dia sudah begitu sudah. Kebanyakan begitu. Kenapa? Tidak ada barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu dua ayat ini perlu kita renungkannya. Yang pertama, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, jaga salatnya, jauhi yang haram, takwa kepada Allah, ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jaga salatnya, jauhi yang haram, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengilhami ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya pedagang, akan diilhami ilmu perdagangan langsung dari Allah. Kalau sampai apa? Profesinya apa? Akan dimudahkan profesi tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau guru, maka ada ilmu untuk mengajar santri-santri. Ya, makanya sampean kan sering menyampaikan omongan kiai itu, ustadz itu, habib itu langsung ke hati ya. Itu wahid dari Allah itu, datang langsung dari Allah. Ketika beliau ceramah, ketika beliau menyampaikan, karena kebersihan hatinya, karena betul sholatnya, karena dia menjaga dari sesuatu yang haram, maka ada ilmu langsung yang beliau sampaikan kepada kita semua. Walid bin Allah, datang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya itu adem ke hati. Gila betul. Ya. Karena orang-orang seperti itu benar-benar menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu membagi setelah Ramadan ini juga kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, monggo dalam suasana Lebaran ini jangan kita punya rasa benci kepada seseorang. Ya. Maafkan dan semua yang kita punya salah. Ya. Jangan sampai kita mendam rasa kebencian kepada orang lain. Ya. Jangan. Ya. Karena apa? Jika kita pendam, rugi kita Pak. Ya. Saya gambarkan Pak ya, Rasulullah nih Pak, orang yang mulia, tidak ada yang di dunia akhirat ini lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW.
Nabi enggak, ya sama kafir Mekah itu waktu sholat dikasih kotoran unta, ya diusir dari Mekah, mau dibunuh bahkan saat keluar dari kota Mekah ini. Ya punya paman namanya Sayyidina Hamzah itu ditombak di dadanya, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dipotong kecil-kecil, dikunyah sama yang namanya Hindu gitu kan, ya sama namanya Hindu, dikunyah disemburkan. Itulah Nabi melihat sendiri ya, tergeletak waktu itu mayat dari Sayyidina Hamzah dan Nabi menangis saat itu. Saya tahu ketika penaklukan Mekah, nah ketika Rasulullah sudah banyak mengikutnya, kemudian di kota Madinah ini berkembang Islam sampai ke daerah-daerah sekitarnya Madinah, Nabi akhirnya menaklukkan Mekah. Ada Hindu datang sama Nabi yang sudah motong-motong dari hati pamannya Sayyidina Hamzah itu, datang sama Nabi. Ya Rasulullah, maafkan saya mau masuk Islam. Kau tak maafkan, kau pergi. Kau sudah tak maafkan, kau bebas. Sampean pernah nggak punya paman dibunuh, dibelah dadanya, ya, sampai dipotong kecil-kecil, dikunyah, nggak sampai seperti itu, ya. Tapi kadang kita ini punya dendam di hati, mas, ada 10 wis, yoyo pitung tahun, yoyo 10 tahun, yoyo tidak, maafkan, nggak mau maafkan. Ada apa sampai nyimpen rasa benci seperti ini? Ya. Jangan Pak, apalagi kalau saudara sendiri, ya. Apalagi kalau ipar sendiri, apalagi kalau sepupu sendiri, apalagi kalau paman sendiri, maafkan sudah. Ya, ini maupun saya ngomong ini masih 15 hari dari Idul Fitri, masih hangat Pak. Suasana Idul Fitrinya masih hangat. Ya, yang mungkin saya belum ada dari sisa-sisa orang yang masih tidak senang di hati, telepon, WA, SMS, minta maaf juga. Saya ini yang lebih tua ya, ada apa sebenarnya lebih tua? Pak, ya Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan, la'anallahu qati'ur rahim walau mata fi jawfil Ka'bah. Agak keras dari Muhammad SAW menyampaikan, orang itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat sama Allah ketika dia memutus tali silaturahim, walaupun dia mati di tengahnya Ka'bah. Walau mata fi jawfil Ka'bah. Ada orang masuk Ka'bah, kan pintunya ditutup tuh ya. Dibuka biasanya kalau ada presiden, ada tamu negara, dibuka oleh kerajaan Saudi, masuk. Ada orang masuk di sana, mati di situ dah. Tapi dia itu pembenci dari saudaranya, memutus dari silaturahimnya, matinya tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mati sujud di musola An-Nur, sholat berjamaah subuh atau isya, bukan. Mati di Ka'bah ya. Hati-hati Pak, sampai jangan punya rasa benci sama saudaranya. Saya sampaikan ya. Saya ngomong seperti ini karena saya sayang dan cinta kepada sampean. Saya kasih tahu hadis Nabi ini dan sabda Nabi ini, jangan sampai kita punya rasa benci. Saya gambarkan tadi kan Nabi yang mulia dunia akhirat, yang pamannya dibelah dadanya, yang dia dicari-cari, dikunyah, disemburkan, hidup datang maafkan. Sampai kalau aku cinta sama Nabi mulia itu siapa namanya? Kalau ada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari itu saya sampaikan, sudah, ya maafkan. Ada lagi cerita cicit dari Nabi Muhammad SAW namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini waktu itu di padang Karbala, beliau sakit, tidak ikut dalam barisan pasukan yang melawan dari pasukan Yazid. Yazid itu khilafah yang sangat dolim saat itu. Cucunya Nabi Muhammad yang namanya Sayyidina Husain ini ingin menghadapi pasukan itu. Walhasil waktu itu perang, gitu ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain yang saat itu sakit ada di kemah, tidak ikut perang. Tidak jauh tempat perangnya itu kelihatan, dan tahu betul siapa yang menyembelih ayah kandungnya. Ya, ada satu orang yang megang kepalanya, disembelih ayahnya ini. Habis itu disembelih, ditusuk dari bagian leher yang terpotong itu, kemudian dikarak keliling kampung, diludahi macam-macam. Padahal itu adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin ini suatu ketika di Madinah,
orang yang nyembelih ayah kandungnya ini masuk rumahnya karena dikejar-kejar sama orang-orang Madinah yang tahu bahwa itu adalah pembunuh dari cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain. Masuk ke rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ada apa Pak? Kok kayak ketakutan? Iya, saya dikejar orang, di sini saja, sampai di sini aman. Dikasih makan, sampai nginep sehari, 2 hari, 3 hari. Hari ketiga diperhatikan, mungkin ada apa tanda yang nampak bahwa itu adalah rumahnya Sayyidina Husain dan itu adalah merupakan Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain. Bertanya, engkau Ali? Iya, saya Ali. Kamu udah ingat sama wajah saya? Ingat. Pertama kamu masuk gedor pintu saya sudah ingat bahwa engkau adalah yang nyembelih bapak saya. Bayangkan Pak, sampai ingat telung hidup. Dikasih makan, dikasih keamanan. Kenapa kau tidak balas dendam? Kau bisa teriak keluar, ini loh yang bunuh anak saya dan dulu ayah saya. Enggak, itu kan perilaku kamu kepada orang lain, keburukan akhlak kamu kepada orang lain, bisa nyembelih sampai dari cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi saya sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW, saya diajarkan untuk menghormati tamu. Iya Pak, man amana billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dimuliakan tamunya. Kau tamuku di rumah ini, maka aku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan saya diajarkan sebagai keluarganya Nabi Muhammad SAW untuk menghormati tamu. Ini akhlak kami. Perkara akhlakmu elek urusanmu, sing penting ki akhlakku. Begitu. Dia tahu bahwa itu adalah yang membunuh ayahnya, yang nyembelih ayahnya, tapi dia maafkan. Ya. Insya Allah dan kita ini sepele begini, gak nyapa sama orang, pegel sama orang, apa namanya itu, jangget sama orang, tidak sampai urusannya dibunuh ayah kita, tidak sampai. Ya. Maka dari itu saya sampaikan rugi Pak. Ya. Rugi kalau sampai meninggal dunia punya rasa benci dengan sesama Muslim dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa? Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Di Al-Qur'an begitu. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad SAW baik di dunia dan di surga, asyiddahu 'alal kuffar, yang tegas sama orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka semua. Kalau sama orang non-muslim macam-macam sama kita tegas, jangan macam-macam. Ini saudara saya kok mau diajak masuk non-muslim, bener gak? Dipaksa enggak? Tegas kita sama orang non-muslim. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka semua. Jadi tanda-tandanya walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, orang-orang yang menjadi umat setianya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tegas kepada orang non-muslim, dan ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada saudara sesama. Jadi tidak diakui umat Nabi yang sesungguhnya jika punya rasa benci dengan saudara sesama muslim. Maka dari itu yang terakhir saya sampaikan, mari Pak, dibangun lagi silaturahim dengan bersama. Di satu gang perumahan dengan perumahan yang lain harus akur. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang memutus silaturahim. Ustaz, saya sudah minta maaf ya, tapi dia tidak nyapa sama urusannya dia. Ya, Ustaz saya sudah WA, sudah biru ya Ustaz, tapi tidak dibalas. Sampai sudah tunai urusannya, ya sudah tunai. Allah menyaksikan dengan kesungguhan sama untuk membangun silaturahim dengan dia. Perkara dia tidak mau balas, tidak mau bangun silaturahim yang baik, urusannya dia sudah. Kita bertugas cuma membangun silaturahim yang baik dengan orang lain. Perkara orang lain menyebutnya bagaimana? Terserah. Ya, jangan sampai kita punya rasa benci dan punya rasa dendam kepada orang lain. Ya, telepon tidak diangkat, didatangi rumahnya dan dibuang gitu. Itu sudah upaya kita untuk membangun silaturahim yang baik dengan mereka. Tapi mereka tidak menyambut dengan baik, Allah Maha tahu dengan niat kita saja. Yang ingin saya sampaikan itu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita setiap harinya semakin peduli dengan apa yang diwajibkan oleh Allah dan semakin hati-hati dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ini menebarkan kasih sayang. Tidak ada kebencian kepada orang lain. Ya, beda pandangan, beda pilihan, beda macam-macam, dia dalam kehidupannya. Tidak mungkin Pak satu kampung satu pikiran, tidak mungkin.
satu negara satu pikiran tidak mungkin. Orang punya otak masing-masing, punya pikiran masing-masing. Ya, jadi perbedaan sudah biasa. Kemudian yang bagaimana kita membangun silaturahim di antara kita semuanya. Semoga momen silaturahim ini, momen Idul Fitri ini bisa membantu kita untuk berkasih sayang di antara kita semuanya. Hadap ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ketemu setiap ahadnya hari subuh. Habis sholat berjamaah langsung mengajar seperti ini. Dan monggo, habis ini sholat cuma 2 rakaat. Ya, sampai pulang dari sini dapat haji dan umroh. Amin. Loh, siapa yang janji? Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa subuhnya berjamaah, tidak harus di masjid, kemudian dia tidak nganggur, pengajian, zikiran, baca Quran sampai terbitnya matahari lebih 15 menit dia sholat. Sholat apa Ustaz? Niat sholat sunnah isyraq boleh, atau langsung niat sholat sunnah duha boleh 2 rakaat. Nabi salam dicatat pahala haji dan umrah tamatin sempurna dari Muhammad SAW. Ya, kalau haji yang sempurna laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan bagi orang yang hajinya diterima illa jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masuk surga semuanya. Amin. Mungkin itu bisa sampaikan ya. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma antal 'alim bi dhunubina faghfirha wa antal 'alim bi uyubina fasturha wa antal 'alim bi qulubina fasliha wa antal 'alim bi hajatina faqdiha. Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu dengan aib-aib kami. Ya Allah, tutup aib kami dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu dengan keburukan hati kami. Ya Allah, perbaiki hati kami. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu dengan hajat dan harapan kami dan doa-doa kami. Kabulkan hajat dan harapan dan doa-doa kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir saya minta hadiah surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada satu wali di Tanggul, Jember. Sekarang lagi haulnya ayahan ini. Saya tidak berangkat karena pengajian ini Pak. Dan saya berangkat sama teman-teman karena seorang wali Habib Soleh bin Muhsin Al-Hafid. Kalau saya tahu di stasiun Tanggul itu ada makam di ziarah di sana. Sekarang ini haulnya. Kita hadiahkan satu Fatihah untuk beliau dan berharap beliau nanti juga kenal kepada kita, sambung dengan kita dunia. Al-Fatihah. Terakhir juga saya sampaikan, monggo diniati pengajian ini membantu keberlangsungan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Kita hadiri, kita ramaikan, ya. Monggo dari masyarakat di perumahan diajar. Niatkan di hati ini bahwa kita bantu keberlangsungan tegaknya syariat dan juga dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sangat peduli dengan dakwahnya Nabi, nanti pada waktu di hari kiamat dicari sama Rasulullah Muhammad SAW. Oh, itu orang-orang yang bantu saya dulu dakwah saya di dunia, dikasih syafaat sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi monggo setiap ahadnya dihadiri. Ya. Soal nanti banyak guru-guru yang datang. Bukan cuma saya. Ya, nanti dijadwalkan beberapa guru-guru. Ya, nanti saya juga dan yang lain insyaallah. Itu dari saya mungkin. Mohon maaf jangan banyak salah. Pasti yang banyak ngomong di depan ini banyak salahnya, banyak kelirunya. Yang betul, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah-salah, yang keliru-keliru dari kebodohan dan hawa nafsu yang pribadi. Hadam ini